Hai Teens, jumpa kembali dalam acara TFC. Kali ini kita akan menyimak tulisan dari Pendeta Aditya Kristo Saputro dalam buku renungan Teens for Christ dengan judul Das Sollen. Berdasarkan Kolose 2 ayat 13 sampai 15 bersama saya Christian Adi Pamungkas. Sebelumnya, yuk mari kita berdoa. Ya Tuhan, kami bersyukur atas kebaikan-Mu yang boleh mengalir di dalam kehidupan kami. Saat ini kami mau membaca bagian dari firman Tuhan. Kiranya Tuhan yang menolong kami supaya kami boleh mengerti apa yang menjadi maksud dan kehendak-Mu di dalam hidup kami. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami bersyukur. Amin. Yang akan menjadi pusat permenungan kita hari ini adalah Kolose 2 ayat 13 sampai 14. Saya akan bacakan untuk kita semua. Ia mengampuni segala pelanggaran kita dengan menghapuskan surat hutang, dan itu ditiadakannya dengan memakukannya pada kayu salib. Teens, dalam ilmu hukum ada dua istilah penting yang berasal dari bahasa Jerman, yaitu Das Sollen dan Das Sein. Das Sollen dapat diartikan sebagai apa yang memang sudah seharusnya terjadi berdasarkan norma atau hukum yang ada. Adapun Das Sein adalah kenyataan yang terjadi di lapangan. Ketika terjadi ketidaksesuaian antara Das Sollen dan Das Sein, disitulah timbul permasalahan. Contohnya, jika seorang pengendara motor berhenti pada saat lampu merah menyala, maka itu tindakan yang bersifat Das Sollen. Ia tidak berhak menuntut penghargaan apapun dari pemerintah sebab memang begitulah seharusnya. Walaupun secara Das Sein, pada kenyataannya memang banyak sekali pengendara motor atau mobil yang melanggar peraturan lalu lintas. Teens, Rasul Paulus mengatakan, ia mengampuni segala pelanggaran kita dengan menghapuskan surat hutang yang oleh ketentuan-ketentuan hukum mendakwa dan mengancam kita, dan itu ditiadakannya dengan memakukannya pada kayu salib. Di ayat 13 sampai 14. Dalam pola pikir Yahudi, dosa adalah hutang. Dosa bahkan memiliki konsekuensi kematian. Itu sebabnya setiap orang berdosa dianggap mempunyai utang nyawa. Menurut pola pikir Yahudi, Teens, pengampunan dosa ibarat seseorang yang utangnya dianggap lunas. Maka dosa yang menuntut nyawa itu telah dibayar secara lunas dengan nyawa Kristus di atas kayu salib. Teens, kamu pasti sudah sangat sering mendengar tema-tema perenungan seperti mengapa harus melayani atau mengapa harus mengampuni. Jika kamu harus menjawab pertanyaan yang sama, kira-kira apa jawabanmu? Ya, Das Sollen. Sebab memang sudah seharusnya orang Kristen mengungkapkan syukurnya atas anugerah Allah yang tak terbeli itu dengan seluruh hidupnya. Teens, mari kita berdoa. Ya Tuhan, terima kasih atas firman-Mu yang boleh mengingatkan kami bahwa Engkaulah Allah yang menebus diri kami, menebus dosa dan kesalahan kami melalui Tuhan Yesus Kristus, dan itu adalah anugerah yang tidak terbeli. Karena itu ya Tuhan, mampukan kami untuk boleh melakukan, mewartakan kasih Tuhan melalui perbuatan dan perkataan kami sebagai wujud syukur atas kebaikan-Mu itu. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Teens, demikianlah renungan kita hari ini. Jangan lupa subscribe, like, dan bagikan kepada yang lain. Tuhan memberkati. Sahabat, mari dukung pelayanan dan pekabaran Injil melalui YKB dengan membagikan link acara ini kepada sebanyak mungkin orang.
Dukungan juga dapat saudara lakukan dengan mentransfer dukungan finansial ke rekening BCA ke nomor 450 305 2990 450 305 2990 atas nama Yayasan Komunikasi Bersama.